Hai sahabat IITS semua, kali ini kita akan membahas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi sebenarnya peran pemerintah dalam perekonomian itu seperti apa ya? Untuk jelasnya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, baiklah sahabat, pembahasan kita mulai dari pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, ada luar negeri. Nah, ternyata nih teman-teman, keputusan yang dilakukan oleh rumah tangga, yang diambil oleh rumah tangga, oleh perusahaan, itu memiliki dampak yang berbeda dengan keputusan-keputusan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, itu memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian. Nah, maka pemerintah dapat memainkan perannya untuk mempengaruhi perekonomian. Menurut aliran klasik, permasalahan-permasalahan di dalam perekonomian dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, yaitu proses tarik-menarik antara permintaan dan penawaran pasar hingga membentuk keseimbangan pasar. Yang secara grafis bisa kita gambarkan seperti ini, teman-teman. Sumbu vertikal adalah harga, sumbu horizontal adalah kuantitas, kemudian titik origin diberi tanda 0. Permintaan atau demand memiliki slope negatif, penawaran supply memiliki slope positif. Nah, dari tarik-menarik antara permintaan dan penawaran ini akan tercipta keseimbangan yang disebut sebagai keseimbangan pasar, dan itu terjadi pada saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dalam keseimbangan tersebut akan tercipta harga keseimbangan PE dan kuantitas keseimbangan QE. Ketika terjadi penguatan atau kenaikan pada permintaan yang tercermin pada pergeseran dari D0 ke D1, maka harga akan menyesuaikan diri untuk naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan supply-nya meningkat. Maka kondisi yang terjadi adalah akan ada kelebihan penawaran. Jadi, banyaknya jumlah yang diminta itu lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya barang atau jumlah yang ditawarkan. Nah, sebaliknya, kalau terjadi penurunan permintaan tercermin pada D0 ke D2, maka harga akan menyesuaikan diri untuk turun dari PE ke P2. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga turun, maka demand-nya akan naik. Nah, pada harga yang rendah ini akan terjadi kelebihan permintaan. Jadi jumlah yang diminta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang ditawarkan. Menurut aliran klasik, di mana hukum C berlaku, yaitu bahwa setiap penawaran menciptakan permintaannya sendiri, maka pasar akan selalu menuju pada keseimbangan. Persoalannya adalah, dalam kenyataannya, yang namanya harga tidak fleksibel. Ketika terjadi kelebihan penawaran, harga tidak fleksibel untuk turun, mendorong permintaan. Sebaliknya, ketika harga rendah atau terjadi kelebihan permintaan, maka harga pun tidak fleksibel untuk berubah. Jadi dalam dunia nyata kita tahu harga itu kan cenderung kaku, cenderung rigid. Maka di pasar itu akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, maka dalam hal inilah kemudian diperlukan campur tangan pemerintah. Bagaimana jelasnya peran pemerintah di dalam perekonomian? Bahwa pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Apa tujuan dari pembangunan? Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan, mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Bahwa mekanisme pasar itu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan di dalam perekonomian, maka dibutuhkan intervensi, dibutuhkan campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Mengenai peran pemerintah ini berbeda
di dalam pemikiran aliran klasik dan di dalam pemikiran ekonomi modern. Di dalam aliran klasik yang bertitik tolak dari pemikiran Adam Smith, yang cenderung mengatakan bahwa ketika setiap individu di dalam masyarakat sejahtera, maka bangsa secara keseluruhan sejahtera. Maka berilah kebebasan sebesar-besarnya kepada individu untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu maka menurut aliran klasik, peran pemerintah sebaiknya diminimalkan, yaitu hanya pada aktivitas-aktivitas yang tidak dapat dilakukan oleh individu atau aktivitas-aktivitas yang tidak dilakukan oleh swasta. Dengan kata lain, peran pemerintah itu cukup pada aktivitas-aktivitas yang tidak dapat diselesaikan atau tidak bisa disediakan dilakukan oleh pasar. Nah, apa itu? Yaitu pada 3 fungsi, yaitu fungsinya di bidang pertahanan nasional, bidang keadilan sosial, dan bidang pekerjaan umum. Nah, namun teman-teman, ternyata seiring dengan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu, itu justru nampak bahwa peran pemerintah di dalam perekonomian itu semakin dibutuhkan. Di dalam perekonomian modern, peran pemerintah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, kembali pada peran pemerintah menurut aliran klasik. Tadi ada 3 bidang ya, yaitu bidang pemeliharaan, pertahanan, dan keamanan, kemudian menegakkan bidang keadilan, dan penyediaan barang-barang publik. Pemeliharaan, pertahanan, dan keamanan. Kita tahu bahwa pertahanan keamanan itu penting. Nah, menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat. Kenapa? Supaya kegiatan usaha dapat dilakukan dengan tenang dan nyaman. Masyarakat menjadi produktif. Kondisi perekonomian akan kondusif untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Menegakkan keadilan. Kebebasan individu untuk mencapai kesejahteraan masing-masing secara maksimal ini dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan. Ada konflik of interest. Dalam hal ini, pemerintah perlu memfasilitasinya agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi untuk meminimalisir benturan-benturan kepentingan antar individu, antar kelompok, yang menyebabkan upaya untuk mencapai kesejahteraan tersebut justru menjadi tidak efisien, tidak maksimal lagi. Menyediakan prasarana umum atau barang publik. Pasar terkadang tidak mampu menyediakan barang publik. Barang yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, penting bagi masyarakat. Namun, kita tahu bahwa tujuan perusahaan itu apa sih? Tujuan swasta itu apa sih? Untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Nah, penyediaan barang publik ini tidak memberikan keuntungan atau sulit mendapatkan keuntungan dari menyediakan barang publik tersebut. Kenapa? Karena barang publik itu memiliki ciri tertentu, yaitu non-rivalry dan non-exclusion. Selain itu, juga sulit bagi swasta untuk menentukan harga barang publik. Maka barang publik itu penting bagi masyarakat, tetapi swasta itu cenderung tidak mau untuk menyediakannya. Jadi pemerintahlah yang harus menyediakan barang publik tersebut. Nah, ini teman-teman sifat-sifat dari barang publik. Tidak eksklusif, non-excludable, yaitu bahwa barang tidak dapat dilakukan pengecualian, penggunaannya tidak dapat dilakukan pengecualian. Konsumen barang publik cenderung tidak dapat dipaksa untuk membayar, misalnya taman kota, jalan raya, masjid, dan lain-lain.
Maka ini kan sangat memungkinkan terjadinya free rider ya, yang sukanya gratis-gratis gitu. Nah, mana ada swasta mau mengadakan sesuatu untuk gratisan, dia nggak memperoleh keuntungan, maka tidak swasta cenderung tidak mau menyediakannya. Barang publik juga memiliki sifat tidak dapat dipersaingkan penggunaannya atau non-rivalry, yaitu konsumsi barang publik oleh seseorang tidak mengurangi kepuasan, tidak mengurangi hak orang lain untuk menggunakan barang tersebut. Contohnya apa? Kepuasan seseorang menikmati jalan raya tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman tentu sering jalan ya, di jalan, entah di jalan raya, entah di jalan mana. Kita jalan sama-sama, nggak apa-apa. Kita jalan, orang lain juga jalan. Ketika orang lain melewati jalan tertentu, tidak mengurangi kepuasan kita. Nah, itulah non-rivalry. Nah, di antara barang publik yang memiliki dua sifat tadi, non-rivalry dan non-exclusion, non-excludable, ada barang kuasi publik dan kuasi swasta. Kuasi publik yaitu barang publik yang tidak eksklusif, ya, non-exclusion. Namun, rivalry penggunaannya dapat dipersaingkan. Kepuasan penggunaan akan turun karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu. Misalnya, saat terjadi kemacetan. Meskipun pengguna, meskipun konsumen tidak dipungut bayaran, namun kepuasan pengguna menjadi berkurang. Jadi kalau jalanan macet, itu kan kita bisa juga bersungut-sungut kan, kita mengeluh. Nah, itu artinya kan kepuasannya berkurang. Kenapa? Karena macet, karena jalannya padat. Lalu ada kuasi swasta, yaitu barang yang exclusion dapat dilakukan pengecualian, namun non-rivalry tidak dapat dipersaingkan. Misalnya, penggunaan internet dan fasilitas telekomunikasi. Menggunakan internet, menggunakan fasilitas telekomunikasi, kita menggunakan HP begitu ya, itu tidak gratis, kita bayar. Namun, tidak menurunkan kepuasan orang lain meskipun ada yang sedang menggunakannya. Jadi internet bisa kita pakai sama-sama. Kita bisa bersama-sama menggunakan fasilitas telekomunikasi. Tetapi untuk mendapatkan itu, kita membayar. Nah, seperti itu teman-teman. Mengenai peran pemerintah dalam perekonomian modern, ya, ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, oleh suatu perekonomian bersifat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sedemikian rupa agar sumber daya tersebut dapat digunakan secara efisien. Nah, untuk itu, maka pemerintah menentukan alokasi sumber daya untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu ada barang-barang publik, ada juga barang-barang swasta. Dalam hal ini, pemerintah akan menentukan seberapa besar atau mengatur alokasi penggunaan sumber daya yang ada, yang dimiliki tersebut untuk menyediakan barang publik, untuk menyediakan barang-barang swasta. Jadi seberapa banyak yang harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar pula yang dapat disediakan oleh pasar atau oleh swasta. Fungsi distribusi. Pemerintah membuat kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi terjadi secara efisien. Pemerintah mengatur agar sumber daya terdistribusi secara baik di dalam masyarakat dengan menggunakan berbagai kebijakan. Nah, kalau melalui mekanisme pasar, ya mereka yang kuat yang dapat, yang lemah nggak dapat, maka sangat mungkin
Hal tersebut menyebabkan ketimpangan, kesenjangan di dalam masyarakat. Sebagai contoh, memungkinkan terjadinya ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat. Nah, untuk mengatur distribusinya agar tidak terjadi kesenjangan, agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat secara merata, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan seperti perpajakan, subsidi, kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan, melalui transfer penghasilan ke daerah kaya, dari daerah kaya ke daerah miskin, memberikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Fungsi stabilisasi. Sahabat IITS telah tahu bahwa yang namanya perekonomian itu tidak selalu berjalan mulus, tetapi mengalami fluktuasi. Ada yang namanya business fluctuation atau konjungtur perekonomian. Kadang-kadang perekonomiannya sangat bergairah, ekspansi, kemudian krisis, depresi, pemulihan. Nah, dalam hal ini pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar kondisi perekonomiannya kondusif. Jadi bagaimana caranya supaya perekonomian itu tidak bergejolak, tidak naik turun yang merugikan masyarakat. Nah, pemerintah mengendalikan inflasi. Pemerintah menjaga sistem keamanan, menjaga kepastian hukum. Nah, ini supaya stabil, perekonomian stabil, tidak bergejolak. Baiklah sahabat IITS, thank you for watching, and don't forget to subscribe, like, and share. See you!